Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan bab kerangka konseptual. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Najwa Junatul Mufidah dengan NIM 20211204 dengan rekan saya Firda Zuhriya dengan NIM 2022121134. Yang pertama, ada pengertian kerangka konseptual. Kerangka konseptual mungkin akan dapat dipandang sebagai teori akuntansi yang terstruktur menurut Bill Cowley tahun 93. Hal ini disebabkan struktur kerangka konseptual sama dengan struktur teori akuntansi yang didasarkan pada proses penalaran logis atau logical reasoning. Atas dasar penalaran ini, teori merupakan proses pemikiran menurut kerangka konseptual tertentu untuk menjelaskan kenyataan yang terjadi dan menjelaskan apa yang harus dilakukan apabila ada fakta atau fenomena baru. Kerangka konseptual dapat digambarkan dalam bentuk hierarki yang memiliki beberapa tingkatan. Next, pada tingkatan teori tinggi, kerangka konseptual menyatakan ruang lingkup dan tujuan pelaporan keuangan. Pada tingkatan selanjutnya, kerangka konseptual mengidentifikasikan dan mendefinisikan karakteristik kualitatif dari informasi keuangan dan elemen laporan keuangan. Pada tingkatan operasional yang lebih rendah, kerangka konseptual berkaitan dengan prinsip-prinsip dan aturan-aturan atau rules tentang pengukuran dan pengakuan elemen laporan keuangan dan tipe informasi yang perlu disajikan. Sering dikatakan bahwa agar dapat dijadikan legitimasi, kerangka konseptual harus didukung oleh metodologi ilmiah atau scientific. Hal ini berarti bahwa prinsip-prinsip dan aturan-aturan pengukuran tersebut harus dihasilkan dari tujuan dan konsep-konsep yang telah didefinisikan sebelumnya. FASB tahun 78 mendefinisikan kerangka konseptual sebagai suatu sistem yang saling berkaitan sebagai berikut: suatu sistem yang koheren tentang tujuan objektif dan konsep dasar yang saling berkaitan yang diharapkan dapat menghasilkan standar-standar yang konsisten dan memberi pedoman tentang jenis, fungsi, dan keterbatasan akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Dari definisi di atas dapat dilihat bahwa kata-kata seperti sistem yang koheren atau coherent system dan konsisten menunjukkan bahwa FASB menggunakan kerangka teoritis dan non-arbiter. Sedangkan kata memberi pedoman atau prescribe mendukung pemakaian pendekatan normatif. Ada beberapa pihak yang memandang kerangka konseptual sebagai konstitusi atau undang-undang dasar yang merupakan landasan dalam proses penentuan standar akuntansi. Tujuannya adalah untuk memberi pedoman sebagai badan yang berwenang dalam memecahkan masalah yang muncul selama proses penentuan standar. Hal ini dilakukan dengan cara mempersempit permasalahan sehingga dapat ditentukan apakah standar tertentu sesuai dengan kerangka konseptual. Next. Selanjutnya ada manfaat. Sebenarnya ada beberapa manfaat yang dapat diambil dari pendekatan kerangka konseptual dalam menentukan standar akuntansi. FASB mengidentifikasi 5 manfaat yang dapat diperoleh dari kerangka konseptual. Manfaat tersebut adalah sebagai pedoman dalam menentukan standar akuntansi, lalu sebagai kerangka referensi untuk memecahkan masalah akuntansi apabila standar yang sekarang ada tidak mengatur isu baru yang muncul, lalu sebagai dasar membuat pertimbangan atau judgement dalam menyajikan laporan keuangan. Yang terakhir, meningkatkan daya banding dengan cara mengurangi berbagai alternatif metode akuntansi yang ada. Next. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari pelaporan keuangan yang terdapat dalam FAD
C. Yang pertama, laporan keuangan memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor dan kreditor dan pemakai lainnya dalam mengambil keputusan investasi, kredit, dan yang serupa secara rasional. Informasi tersebut harus bersifat komprehensif bagi mereka yang memiliki pemahaman yang rasional tentang kegiatan bisnis dan ekonomi dan memiliki kemampuan untuk mempelajari informasi dengan cara rasional. Lalu yang kedua, pelaporan keuangan memberikan informasi untuk membantu investor, kreditor, dan pemakai lainnya dalam menilai jumlah, pengakuan, dan ketidakpastian tentang penerimaan kas bersih yang berkaitan dengan perusahaan. Yang ketiga, pelaporan keuangan memberikan informasi tentang sumber-sumber ekonomi suatu perusahaan, klaim terhadap sumber-sumber tersebut, atau kewajiban suatu perusahaan untuk menyerahkan sumber-sumber pada entitas lain atau pemilik modal, dan pengaruh transaksi, peristiwa, dan kondisi yang mengubah sumber-sumber ekonomi dan klaim terhadap sumber tersebut. Yang keempat, pelaporan keuangan menyediakan informasi tentang hasil usaha atau performa keuangan suatu perusahaan selama satu periode. Yang kelima, pelaporan keuangan menyediakan informasi tentang bagaimana perusahaan memperoleh dan membelanjakan kas, tentang pinjaman dan pembayaran kembali pinjaman, tentang transaksi modal termasuk dividen kas, dan distribusi lainnya terhadap sumber ekonomi perusahaan kepada pemilik, serta faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi likuiditas dan solvensi perusahaan. Yang keenam, pelaporan keuangan menyediakan informasi tentang bagaimana manajemen perusahaan mempertanggungjawabkan pengelolaan kepada pemilik atau pemegang saham atas pemakaian sumber ekonomi yang dipecahkan kepadanya. Yang ketujuh, pelaporan keuangan menyediakan informasi yang bermanfaat bagi manajer dan direktur sesuai kepentingan pemilik. Dengan mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan tersebut, FASB berada dalam posisi yang lebih baik dalam mengevaluasi standar yang tidak konsisten dengan tujuan tersebut dan dalam melengkapi proyek kerangka konseptual yang lain. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah karakteristik kualitatif. Karakteristik kualitatif dari informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dalam menyajikan laporan keuangan. FASB dalam SVAC nomor 2 menyebutkan bahwa karakteristik kualitatif dimaksudkan untuk